Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas mulai dari diri modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai CGP yaitu Wiwi Suryanti, kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopian Lapri, kemudian fasilitator saya adalah Ibu Dwi Kartini. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini yaitu CGP mampu mengidentifikasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dirinya terkait coaching di konteks pendidikan. Pada sesi mulai dari diri ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri diantaranya adalah: pertanyaan pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Selama menjadi guru, tentu saja pembelajaran yang saya lakukan pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Perasaan saya ketika disupervisi atau diobservasi yaitu saya merasa antusias walaupun ada sedikit rasa deg-degan dan khawatir membuat kesalahan saat diobservasi. Saya berusaha tampil percaya diri saat mengajar karena kegiatan yang diobservasi ini adalah kegiatan mengajar sehari-hari yang saya lakukan. Karena observasi dapat menjadi momen penting dalam penilaian kinerja seorang guru, maka saya melakukannya dengan seoptimal mungkin dari mulai persiapan, proses, dan evaluasi mengajar. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Saat diobservasi, saya diberikan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan mengajar kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan ini mencakup mengajar di kelas, menyampaikan materi pelajaran, berinteraksi dengan siswa, memberikan bimbingan dan evaluasi pembelajaran. Saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya susun. Kepala sekolah dan wakasek kurikulum memeriksa apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan RPP atau tidak. Setelah observasi, beberapa hal yang saya alami adalah yang pertama, mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah atau wakasek yang mencakup aspek positif dari pembelajaran yang telah saya sampaikan, saran atau rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk merefleksikan pengalaman selama kegiatan observasi, diantaranya dengan mengidentifikasi aspek yang berhasil dilakukan dalam pembelajaran, aspek yang masih kurang atau belum berhasil, dan rencana tindak lanjut yang berupa perbaikan dan rencana pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, setelah menerima umpan balik, saya akan melakukan rencana tindak lanjut yang berupa perbaikan atau mengambil bagian dalam kegiatan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik antara lain: yang pertama, supervisi bersifat terbuka, memahami kondisi di kelas serta memberikan umpan balik dan evaluasi, di mana kepala sekolah atau wakasek memberikan kesempatan bagi guru untuk berbicara tentang tujuan pembelajaran, tantangan, dan aspirasi pribadi guru. Selanjutnya yang kedua, supervisi dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan, yaitu dengan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan yang telah dicapai. Ini memungkinkan untuk meninjau hasil dan menyesuaikan rencana pengembangan. Yang ketiga, supervisi tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi mampu mengembangkan kreativitas dan memecahkan permasalahan. Kemudian yang keempat, supervisi dapat mendorong guru untuk mencoba pendekatan pembelajaran baru, teknologi, atau metode pembelajaran yang inovatif.
Soal yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10 adalah saya masih berasa pada posisi 6 karena saya belum berpengalaman melakukan kegiatan supervisi. Saya masih memerlukan bimbingan dan arahan agar dapat melakukan supervisi dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Untuk mencapai situasi ideal dalam proses supervisi akademik, beberapa aspek yang penting perlu diperhatikan adalah yang pertama, memahami teknik supervisi yang baik. Yang kedua, pengetahuan mendalam terkait supervisi. Yang ketiga, dukungan dari institusi untuk melaksanakan proses supervisi akademik yang efektif, termasuk sumber daya, waktu, dan komitmen terhadap pengembangan profesional. Kemudian yang keempat, kesempatan untuk refleksi dan diskusi terkait pengalaman, tantangan, dan keberhasilan yang telah guru miliki. Kemudian yang kelima, pemahaman tentang kultur organisasi. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, harapan terkait modul ini adalah: yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini adalah saya mampu memahami seluruh materi yang ada di modul 2.3 ini sehingga saya mampu melaksanakan praktik coaching dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan praktik mentoring, konseling, dan fasilitasi di sekolah. Hal ini akan menguatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah: yang pertama, materi yang saya harapkan yaitu modul yang berisi tentang pengetahuan dan pengalaman yang menggambarkan praktik coaching. Kemudian yang kedua, manfaat yang saya harapkan yaitu modul ini membantu saya memerankan diri sebagai coach bagi murid atau rekan guru. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang saya harapkan di modul ini yaitu praktik kolaborasi coaching supervisi akademik. Demikian tadi tugas mulai dari diri modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan tugas ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.